Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Komentar Dumfries usai jadi MVP dan cetak gol lawan Union SG, Inter Milan di jalur yang tepat. Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya di Liga Champions. Kemenangan 4-0 atas Union Saint-Gilloise di Belgia tak hanya memperpanjang rekor sempurna mereka di Liga Champions musim ini, tetapi juga menegaskan semangat kolektif yang tengah menyala di skuad Christian Cifu. Salah satu sosok paling menonjol dalam kemenangan tersebut adalah Denzel Dumfries, sang bek sayap asal Belanda yang membuka keunggulan pada menit ke-41, dan akhirnya terpilih sebagai Man of the Match pada laga ini. Berbicara usai pertandingan, Dumfries mengungkapkan rasa puasnya atas performa tim sekaligus pentingnya kemenangan ini, bagi perjalanan Inter Milan di Eropa. Ini kemenangan yang sangat penting bagi kami. Awal laga memang sulit, mereka tampil agresif dan menekan, tapi setelah 20 menit permainan berubah dan kami bermain jauh lebih baik sebagai tim. Saya sangat senang, ujar Dumfries, mengutip dari laman resmi Inter. Bek sayap berusia 29 tahun itu juga menyoroti efektivitas Inter Milan dalam situasi bola mati, yang kembali menjadi senjata utama mereka. Pio Esposito ukir sejarah, jadi pencetak gol termuda ketiga Inter Milan di Liga Champions. Francesco Pio Esposito resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah Inter Milan, di ajang Liga Champions. Dalam kemenangan 4-0 Nerazzurri atas Union Saint-Gilloise di matchday 3 Liga Champions, sang penyerang muda mencetak gol perdananya di kompetisi paling bergengsi Eropa tersebut, sebuah momen yang menjadi bukti nyata dari kerja keras dan determinasi yang ia tunjukkan sejak awal musim. Gol Pio Esposito bukanlah kebetulan. Setelah beberapa peluang terbuang, pemain kelahiran 2005 itu akhirnya menuntaskan penantian dengan sepakan yang menggetarkan jala lawan. Selain mencetak gol, ia juga memberikan assist cantik untuk gol Lautaro Martinez, menunjukkan kematangannya sebagai pemain muda yang siap bersinar di level tertinggi. Performa tersebut menjadi simbol perkembangan pesat sang pemain yang kerap dipuji karena mentalitas dan etos kerja tinggi, di bawah arahan Christian Cifu. Inter Milan masih tanpa Thuram, Cifu tetap percaya diri hadapi Napoli. Setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Union Saint-Gilloise di matchday 3 Liga Champions, Inter Milan kini mengarahkan seluruh perhatian pada big match Serie A akhir pekan ini, melawan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Bagi pelatih Christian Cifu, duel ini menjadi ujian penting untuk mengukur konsistensi timnya setelah mencatat 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang pelatih sudah mulai memetakan formasi terbaik untuk laga yang diprediksi berlangsung panas tersebut. Kabar kurang menggembirakan datang dari lini depan. Marcus Thuram masih belum pulih sepenuhnya dan akan memulai program rehabilitasi fisik baru. Absennya sang striker andalan membuat Cifu diprediksi akan kembali mengandalkan duet Lautaro Martinez dan Ange Ioanboni, kombinasi yang tampil menawan saat menghadapi Cremonese dan AS Roma. Duet ini terbukti mampu saling melengkapi Lautaro dengan insting gol dan kepemimpinannya, sementara Boni memberi tenaga serta pergerakan dinamis di lini depan. Kombinasi tersebut bisa kembali jadi senjata utama Inter Milan di markas Napoli. Lautaro Martinez puncaki daftar top skor Liga Champions tahun 2025. Lautaro Martinez kembali menunjukkan mengapa dirinya layak disebut sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia saat ini. Dalam kemenangan Inter Milan atas Union Saint-Gilloise di matchday 3 Liga Champions, sang kapten sukses menyumbang 1 gol sekaligus memperkokoh posisinya sebagai top skor Liga Champions tahun kalender 2025. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport via FC Internews, gol Lautaro di Brussels bukan sekadar angka tambahan, melainkan sebuah penegasan bahwa El Toro kini berdiri di puncak daftar pencetak gol kompetisi paling bergengsi di Eropa tahun ini. Setelah performa kurang meyakinkan saat menghadapi AS Roma akhir pekan lalu,
Lautaro tampil menggila di Liga Champions. Ia mencetak gol krusial di akhir babak pertama, membawa Inter unggul 2-0 atas Union SG, dan memastikan kemenangan ke-7 beruntun bagi pasukan Christian Cifu di semua kompetisi. Zielinski puji Cifu usai Inter lumat Union SG 4-0, dia luar biasa dalam mengelola tim. Piotr Zielinski tampil sebagai salah satu figur penting dalam kemenangan Inter Milan atas Union Saint-Gilloise di matchday 3 Liga Champions. Dalam wawancara eksklusif bersama Sport Mediaset, gelandang asal Polandia itu membagikan pandangan jujurnya soal jalannya laga dan memberikan pujian khusus untuk pelatih Christian Cifu. Inter Milan berhasil membawa pulang 3 poin penting dari markas lawan. Namun kemenangan itu tidak datang dengan mudah. Zielinski mengakui bahwa tim sempat kesulitan di menit-menit awal. Kami tahu laga ini akan sulit, tapi tidak menyangka akan seberat itu di awal. Setelah 2 atau 3 tamparan, kami akhirnya terbangun dan mulai mengendalikan permainan, ujar Zielinski. Union Saint-Gilloise tampil agresif di depan publiknya sendiri, menekan Inter Milan dengan intensitas tinggi. Namun begitu Nerazzurri menemukan ritme permainan, mereka menunjukkan kualitas sejati sebagai salah satu tim paling solid di Eropa saat ini. Inter lagi on fire, 7 kemenangan beruntun jadi modal penting jelang hadapi Napoli. Inter Milan memperpanjang tren positifnya menjadi 7 kemenangan beruntun di semua ajang usai menundukkan Union Saint-Gilloise pada matchday ketiga Liga Champions. Kemenangan telak 4-0 atas Union Saint-Gilloise menegaskan kestabilan luar biasa tim asuhan Christian Cifu. Meski performa tidak seimpresif laga-laga sebelumnya, hasil akhir tetap menjadi bukti solidnya mesin kemenangan Nerazzurri. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Inter 1908, Inter melanjutkan tren kemenangan mereka, meski sempat menghadapi sedikit turbulensi. Union Saint-Gilloise memang memberi tekanan di babak pertama, namun begitu badai mereda, Inter Milan kembali menemukan ritmenya dan menyelesaikan laga dengan efisien, memanfaatkan penurunan konsentrasi tim tuan rumah. Inter menang, tapi tidak tampil setajam biasanya, tulis CDS. Mungkin karena diapit 2 laga berat melawan Roma dan Napoli, fokus dan intensitas sedikit menurun meski Cifu melakukan 6 rotasi dari skuad yang tampil di Olimpico. Inilah jumlah poin yang diperlukan Inter Milan untuk lolos ke 16 besar Liga Champions. Inter Milan tampil luar biasa di fase Liga Champions musim ini. Pasukan Christian Cifu sejauh ini belum tersentuh kekalahan, bahkan belum kebobolan 1 gol pun dalam 3 pertandingan pertama, sebuah statistik yang menggambarkan dominasi total Nerazzurri di panggung Eropa. Dalam 3 laga awal, Inter berhasil mencatatkan rekor sempurna, 3 kemenangan, 9 gol, dan nirbobol. Pertanyaan yang kini muncul di kalangan tifosi adalah, berapa poin yang cukup untuk memastikan kelolosan Inter Milan ke babak berikutnya? Mengacu pada format dan hasil musim lalu, 16 poin biasanya sudah cukup aman untuk melaju langsung ke babak 16 besar. Dengan koleksi 9 poin dari 3 laga, Inter Milan kini hanya membutuhkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga tersisa untuk menyegel tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Inter Milan naik ke peringkat 2 ranking UEFA, Bayern Munich berpeluang menyalip. Inter Milan kembali mencatat kemajuan signifikan di ranking UEFA setelah meraih kemenangan penting atas Union Saint-Gilloise di matchday ketiga League Pace, Liga Champions. Tambahan poin dari kemenangan di Brussels membuat skuad asuhan Christian Cifu kini menempati posisi kedua sementara dalam daftar peringkat klub Eropa. Menurut laporan dari media Italia via FC Inter 1908, hasil sempurna di Liga Champions sejauh musim ini, yakni 3 kemenangan dari 3 laga tanpa kebobolan, menjadi faktor utama di balik lonjakan posisi Inter Milan di peringkat UEFA. Soliditas di lini pertahanan dan efektivitas serangan membuat Nerazzurri terus memperkuat reputasinya sebagai salah satu tim paling solid di Eropa musim ini.
Meski Inter Milan kini bertengger di urutan kedua, posisi tersebut masih bersifat sementara. Bayern Munich yang saat ini di peringkat ketiga, baru akan memainkan pertandingan mereka besok dini hari kontra klub Brugge. Jika Bayern berhasil memenangkan laga tersebut, mereka berpotensi menyalip Inter Milan di ranking UEFA.